Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada sore hari ini dalam suasana puasa Ramadan, sebuah keberkahan yang tercurahkan kepada kita semua sehingga dapat melanjutkan perkuliahan kita secara online. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang cukup mendasar terkait dengan batasan dan esensi dari difusi inovasi pendidikan. Jadi materi pengantar kita kali ini tentu kita akan mencoba untuk menelaah secara mendalam tentang apa itu batasan dan hakikat daripada difusi inovasi pendidikan. Nah, di tengah dari kemajuan peradaban sekarang ini, kita memahami bahwa lembaga pendidikan berada di tengah-tengah. Kadang lembaga pendidikan itu sebagai penyuplai dari inovasi itu sendiri, dan di saat yang sama kadang lembaga pendidikan itu menjadi konsumen dari inovasi, terutama teknologi yang ada. Jadi lembaga pendidikan ini berada di tengah-tengah untuk menjadi satu garis simetris ya dalam dinamika dan dialektika inovasi dari peradaban itu sendiri. Namun kata kunci yang pertama kita bisa kedepankan adalah kita memang dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada dan memiliki karakter dari sebuah kemajuan itu sendiri ya. Nah, ciri-ciri generasi yang memiliki karakter yang maju, yang dapat berinteraksi, beradaptasi dengan perkembangan yang ada adalah berkarakter inklusif dan adaptif. Dalam arti bahwa kita ini harus selalu bersikap terbuka dengan kemajuan yang ada. Siapapun itu, baik secara personal maupun secara institusional, kalau dia bersikap eksklusif, dia tidak akan bisa maju mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bisa melihat kalau secara institusional tampak lebih konvensional, mampu berbeda dengan entitas global, misalnya An-Nadir ya. Jadi dalam salah satu komunitas keagamaan kita yang ada di sekitar di Goa ya, yang pertama atau yang duluan berpuasa kemarin itu An-Nadir. Jadi dengan sikap eksklusifnya, tertutupnya An-Nadir ini sehingga tampak berbeda dengan kemajuan dan dinamika dari entitas global itu sendiri. Jadi itu tampak kelihatan eksklusif atau tertutup. Sedangkan entitas umat Islam pada sebagian besar yang bersikap inklusif ini
tentu menunjukkan satu keterbukaan, sikap adaptif dan keterbukaan sikap kemampuan dalam hal menerima perbedaan-perbedaan, kemajuan-kemajuan yang ada. Jadi misalnya ormas terbesar di Indonesia ada NU Muhammadiyah, ini tampak lebih kemampuan berinteraksi dengan kemajuan yang ada. Jadi itulah yang menunjukkan secara entitas komunal bahwa organisasi yang inklusif dan terbuka akan nampak kemajuan yang dimiliki. Dia akan mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan inovasi, terutama inovasi teknologi yang ada sekarang ini. Begitu juga dengan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan yang bersikap inklusif itu tentu juga dipengaruhi oleh siapa top leadernya di lembaga pendidikan itu, siapa pengelola dan termasuk warga sekolah itu sendiri, apakah memiliki jiwa inklusif atau tidak. Kalau secara personal, bahwa kalau kita selalu bersikap terbuka dengan kemajuan yang ada, maka kita akan terus mengikuti perkembangan dan senantiasa untuk bersikap visioner, ya, berorientasi masa depan. Jadi itu saya kira mahasiswa pasca sarjana akan memiliki karakter inklusif, karakter keterbukaan, kemampuan atau kerelaan untuk menerima perbedaan serta beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan yang ada. Jadi itu yang menjadi tuntutan era sekarang ini, terutama di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa salah satu prasyarat bagi pendidikan mengalami perkembangan, apalagi kemajuan, itu adalah dengan mengadopsi yang namanya inovasi. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa pendidikan secara institusional itu berada di tengah-tengah, kadang menjadi penyuplai dari atau yang memproduksi dari inovasi, dan kadang juga menjadi konsumen dari inovasi itu sendiri. Jadi ini ketika melihat dinamika dan akselerasi inovasi terutama di bidang teknologi, maka pendidikan benar-benar dituntut untuk selalu bersikap terbuka dengan adanya inovasi terbaru sekarang ini. Jadi terutama misalnya ketika melanda atau kita dilanda COVID-19, kita dituntut untuk bersikap beradaptasi atau mengadopsi berbagai macam kemajuan teknologi yang ada, sehingga meskipun ada pandemi tetapi kegiatan pendidikan itu tetap berjalan karena itu bagian dari kehidupan dan bagian dari peradaban kemanusiaan itu sendiri, sehingga kehadiran teknologi ini benar-benar dapat menyambungkan kegiatan pendidikan di antara umat manusia melalui dengan social distancing, pembelajaran jarak jauh atau online dan seterusnya. Jadi itu lembaga pendidikan karena bersikap adaptif dan mengadopsi inovasi teknologi yang ada sehingga dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan yang dapat menghambat kegiatan pendidikan di dalamnya. Kemudian dengan adanya difusi inovasi pendidikan, jadi inovasi ini mengalami difusi atau ada distribusi dari berbagai temuan yang baru dalam konteks pendidikan, dan inilah yang mendorong terjadinya transformasi sistem pendidikan. Ya. Jadi misalnya di kampus kita ya awalnya itu sivitas akademika tidak merespon baik misalnya dengan adanya perubahan sistem dalam pembelajaran. Namun demikian karena terjadi difusi inovasi pendidikan terutama dalam konteks teknologi, maka
itulah yang menjadi pendorong terjadinya transformasi sistem pendidikan yang tadinya dilakukan secara konvensional, kemudian beralih ke sistem yang bersifat digital itu sendiri. Jadi dengan adanya difusi ini atau distribusi gagasan baru, temuan baru atau produk baru dalam konteks pendidikan ini, maka akan mendorong terjadinya sebuah proses perubahan atau transformasi dalam sistem pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian bahwa uh, hal yang menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan adalah internalisasi dan sosialisasi inovasi itu sendiri. Uh, Namun demikian, kalau kita melihat berbagai macam temuan-temuan dalam penelitian dosen misalnya, itu dibutuhkan semacam internalisasi yang masif. Internalisasi yang masif ini dimaksudkan adalah kemampuan kita untuk meyakinkan pimpinan agar diterapkan hasil penelitian kita. Ada beberapa temuan penelitian dosen membutuhkan proses waktu untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi inovasi itu ya. Jadi beberapa tahun belakangan saya secara pribadi melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis riset. Jadi pembelajaran berbasis riset ini tentu diawali dengan penelitian sebelumnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian dikembangkan lagi pembelajaran berbasis riset, lalu terus dikembangkan pembelajaran berbasis digital. Nah, itu terus dikembangkan dan disosialisasikan kepada teman-teman dosen, dan pada akhirnya sudah mulai teman-teman dosen itu menerapkan pembelajaran berbasis riset dengan mengadaptasikan digital itu sendiri. Nah, kemudian dari tahun ke tahun itu sudah mulai diterapkan adanya sosialisasi dan kegiatan untuk penerapan pembelajaran berbasis riset itu. Lalu berkembang lagi yang terutama yang ada sekarang ini yang mau diterapkan adalah project based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis project, yang mana pembelajaran itu memang tadinya adalah sebuah proses riset di dalamnya, kemudian luarannya harus benar-benar tampak sebuah produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Jadi itu lagi-lagi sebuah inovasi harus dilakukan internalisasi dan sosialisasi kepada kolega baik secara institusional maupun secara personal itu sendiri. Jadi itulah kemampuan kenapa sebuah inovasi dapat tersebar dan diterima oleh semua kalangan, karena adanya kemampuan di dalam internalisasi dan sosialisasi. Terutama kalau dalam konteks pemasaran yang disebut dengan promosi, branding dari sebuah produk itu sendiri. Kalau kita melihat batasan daripada difusi inovasi itu sendiri, dapat kita melihat bahwa difusi inovasi pada prinsipnya adalah berbicara tentang saluran. Jadi kalau ada distribusi, ada pemerataan dari berbagai inovasi, maka di situ akan dicari tentang saluran, kanal atau channel yang dapat menjadi instrumen untuk menyemeratakan atau mendistribusikan sebuah gagasan baru. Yang kemudian kita juga akan berbicara tentang waktu ya, timingnya. Jadi dalam konteks penyebaran inovasi itu, maka tentu sangat penting mempertimbangkan aspek timing, aspek momentum,
sehingga inovasi ini menjadi sesuatu yang dapat cepat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Jadi itu menurut Everett Rogers terkait dengan masalah difusi inovasi. Kemudian difusi inovasi itu sesungguhnya adalah penyebaran gagasan, metode, teknologi atau media baru dalam sistem pendidikannya. Jadi kalau kita berbicara tentang difusi inovasi, maka kita akan selalu berbicara hal-hal yang baru, sesuatu yang menjadi bagian dari kebaruan atau novelty, berupa ide, berupa metode, atau instrumen atau alat yang dapat dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Jadi kalau dihubungkan dengan sistem pendidikan berarti di dalamnya ada sistem manajerial, sistem informasi akademiknya, dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan dunia pembelajaran, itu lebih banyak mengarah kepada sistem e-learning-nya, LMS, kemudian platform-platform digital yang dapat digunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ini batasan dari difusi inovasi itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang saluran, tadi tentang bagaimana menyebarkan berbagai gagasan baru, metode baru, teknologi baru, atau media baru, maka kita membutuhkan saluran. Saluran yang pertama, terutama di perguruan tinggi itu adalah melalui dengan kebijakan atau keputusannya. Jadi ketika rektor mengeluarkan surat keputusan tentang penerapan EdLink di dalam kegiatan pembelajaran, maka semua dosen di bawahnya itu sami'na wa ata'na menerapkan EdLink itu sendiri sebagai LMS. Jadi itu salah satu salurannya. Dalam arti melalui dengan surat keputusan, maka tentu bersikap instruksional atau memerintah kepada seluruh bawahan yang terkait, karena kekuatan dari surat keputusan ini sifatnya mengikat dan harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan kan pasti ada sanksinya, sehingga sebuah difusi inovasi ini dapat bergerak dengan cepat itu sendiri. Kemudian momentumnya ya, surat keputusan itu keluar dengan melihat momentum di masa COVID-19 ya. Di saat yang sama tuntutan teknologi digital itu sendiri mendorong kita untuk segera di dalam memperbaharui sistem pendidikan dan pembelajaran kita di kampus. Jadi itu saluran dan waktu menjadi dua kriteria yang sangat menentukan keberhasilan di dalam sebuah difusi inovasi teknologi pendidikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah komponen. Jadi kegiatan daripada terjadinya difusi inovasi pendidikan itu sendiri itu terjadinya proses sosial. Jadi ketika saudara-saudara sekalian menemukan sesuatu yang baru, bagian dari inovasi atau discovery, lalu Bapak Ibu sekalian berinteraksi dengan yang lain, maka disitulah akan terjadi proses penyebaran dari atau difusi dari inovasi itu sendiri. Jadi substansi dari terjadinya difusi inovasi ini adalah ketika terjadi proses sosial. Nah, proses sosial di sini kan di dalamnya ada interaksi, ada komunikasi, ada adaptasi, dan seterusnya. Dan setiap terjadi interaksi kan pasti ada proses saling sharing informasi,
komunikasi, kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dengan adanya informasi berarti ingin meyakinkan kepada mitra dalam komunikasi untuk menerima gagasan, ide, informasi yang kita sampaikan. Sehingga terjadi pola penerimaan misalnya karena kemampuan kita di dalam meyakinkan mitra komunikasi itu sendiri. Jadi itu substansi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam inovasi itu sendiri itu memiliki tahapan-tahapan. Jadi masyarakat itu tidak langsung menerima sebuah inovasi terbaru, tetapi melalui dengan sebuah prosedur atau tahapan atau mekanisme yang ada. Jadi pertama adalah bahwa kalau kita secara personal menerima sesuatu yang baru sebagai sebuah difusi inovasi, yang pertama adalah ada pengetahuan yang kita miliki. Jadi misalnya di dalam teori sistem informasi manajemen atau SIM pendidikan, bahwa salah satu prasyarat penerapan SIM pendidikan di lembaga pendidikan atau di sekolah, madrasah, pesantren itu adalah adanya political will dari pimpinan sekolah atau madrasah. Jadi political will ini dalam arti ada kemauan, ada kemauan. Nah, kemauan itu berdasar dari adanya pengetahuan yang kuat, mendalam, dan meyakinkan tentang objek yang akan kita kembangkan itu. Jadi itu pengetahuan sangat menentukan karena dialah yang menjadi penyangga utama untuk melahirkan adanya political will pimpinan itu sendiri. Nah, misalnya di kampus kita di IAIN, kebetulan rektor yang lalu itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pertama adalah dosen teknologi pendidikan yang kemudian keahliannya itu adalah komunikasi, termasuk komunikasi pendidikan. Sehingga ketika ada inovasi yang terus berkembang, lalu dia tangkap dan dikembangkan, dia terima, dikembangkan di kampus kita. Jadi itu sesuatu yang menjadi prasyarat bahwa harus ada dulu pengetahuan yang ada. Jadi amat sulit mengembangkan inovasi teknologi terbaru dan terbarukan di lembaga pendidikan kalau top leader kita tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang teknologi yang baru itu sendiri. Kemudian yang kedua ya pertimbangan. Jadi pertimbangan di sini ada beberapa dimensi tentang pertimbangan sumber daya. Apakah itu sumber daya manusianya, sumber daya prasarananya, sumber daya budgetnya, dan seterusnya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan inovasi terbaru itu diterima, dikembangkan di lembaga pendidikan. Nah, itu tadi apakah didukung oleh sumber daya manusia. Jadi misalnya di sekolah ada yang memiliki pengetahuan tentang inovasi teknologi tersebut, jangan sampai tidak ada yang bisa merawat, mengembangkan, atau mengadaptasikan dalam sistem pendidikan. Kemudian sumber daya sarana dan prasarana, ya ini sarana pendukung. Jadi misalnya meskipun ada WiFi di sekolah, tetapi tidak ada sarana pendukung, misalnya tidak ada komputer di sekolah, hanya laptop yang ada, itu pun dimiliki oleh masing-masing guru, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran pun tidak bisa diterapkan secara digital, karena tidak ada misalnya lab komputer yang ada di sekolah. Jadi ini juga sumber daya sarana menjadi bagian dari sebuah proses pertimbangan di dalam penerimaan inovasi teknologi pendidikan. Begitu juga dengan faktor keuangan ya.
kemampuan budget sekolah di dalam membiayai, di dalam merawat, di dalam meningkatkan kualitas dari inovasi teknologi itu sendiri. Kemudian setelah melihat tentang uh, uh, kemampuan sumber daya dari sekolah itu sendiri, kemudian tingkat urgensinya, efisiensinya, maka diambillah keputusannya. Jadi kita akan menerapkan misalnya energi terbarukan. Kita akan menerapkan misalnya di kampus kita ini, para itu selalu menekankan kita akan menerapkan uh, sistem MOOC, ya, MOOC di dalam kampus kita di tahun 2025. Itu pengambilan keputusan atas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebelumnya yang dianggap sudah mapan sehingga tibalah waktunya mengambil keputusannya. Atau yang mau diterapkan juga di tahun 2025 itu adalah PJBL, ya, penerapan PJBL, Project Based Learning. Jadi kemarin saya memimpin tim untuk menyusun panduan PJBL itu dan sudah selesai dan tinggal mau diterapkan melalui dengan pengesahan senat kampus dan kemudian ditindaklanjuti penandatanganan dari rektor, ya. Jadi kalau itu sudah ada tinggal diterapkan, ya. Jadi kalau sudah ada keputusan dari rektor melalui legitimasi dari senat, maka siap untuk diimplementasi. Jadi kalau diimplementasi ini tentu harus ada kekuatan yang kuat melalui dengan surat keputusan dari pengambil kebijakan. Kemudian konfirmasi. Ketika diterapkan sebuah produk baru, misalnya tadi PJBL, kita lakukan evaluasi apakah memiliki dampak yang positif atau negatif terhadap peningkatan kompetensi akademik mahasiswa. Jadi konfirmasi di sini sesungguhnya adalah evaluasi dari kebijakan atau keputusan itu sendiri. Jadi hal-hal yang baru, misalnya pembelajaran blended learning, apakah itu sesuatu yang dianggap positif bagi pengembangan atau peningkatan kemampuan akademik mahasiswa atau justru menurunkan. Jadi itu konfirmasi adalah sebuah tindakan untuk merespon adanya kebijakan di dalam melihat tingkat efektivitas dan efisiensi terhadap dampak positif dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Kemudian di dalam konteks difusi inovasi, ya tentu kita membutuhkan yang namanya agen, ya, agen perubahan atau public figure. Nah, apabila agen-agen perubahan ini melakukan tugasnya dengan baik, ya misalnya kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada guru, dan ada pembuat kebijakan. Jadi kalau gurunya misalnya menjadi agen untuk melakukan inovasi, maka sudah bisa dipastikan di level di bawahnya seperti peserta didik yang dibina secara langsung akan mengikutinya di situ, ya. Tapi kalau pada level kepala sekolah, maka tentu kepala sekolah akan mendapatkan pengikut di dalam level sekolah itu, ya. Seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, Madrasah Digital MTSN 1 Makassar yang menyebut dirinya sebagai Madrasah Digital itu merupakan agen perubahannya itu adalah dari kepala madrasah itu sendiri. Jadi adanya komitmen political will yang kuat dari kepala madrasah di dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berbasis digital. Sehingga dia berhasil dalam waktu 2-3 tahun dan itu menjadi ikon di Makassar di dalam mengembangkan pilot project Kementerian Agama, yakni Madrasah Digital itu sendiri. Jadi dari kepala sekolah ini membangun komitmen, keyakinan yang kuat kepada para bawahannya sehingga guru dapat menerima atas gebrakan dari kepala madrasah itu, dan guru ini menjadi agen perubahan yang selanjutnya, ya, setelah dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian pembuat kebijakan ini yang dimaksud adalah misalnya dari
Kementerian Agama atau dan Dinas Pendidikan dapat menjadi agen perubahan. Jadi misalnya di Parepare ada dulu mahasiswa S3 yang sudah selesai, dan saya kira bagian dari agen dari perubahan itu sendiri, yakni meneliti tentang madrasah digital khususnya di kota Parepare. Jadi dari disertasinya itu dia mencoba terus untuk mengembangkan, menyebarluaskan isu-isu tentang madrasah digital, pentingnya madrasah digital, dan bagaimana mengembangkan madrasah digital itu sesuai dengan uh, kearifan lokal, situasi dan kondisi pada madrasah itu sendiri. Jadi itu pembuat kebijakan karena pernah salah sebagai kepala seksi ya, atau kepala bagian di Kementerian Agama dan juga punya keahlian di bidang madrasah digital itu sendiri. Mungkin sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan terkait dengan materi kita. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang komponen utama difusi inovasi pendidikan itu. Ada yang bersifat inovasi. Inovasi ini adalah temuan itu sendiri, kemudian saluran komunikasi, tentu melalui dengan media atau jalur penyebaran inovasi. Jadi misalnya kita menyebarkan sebuah inovasi, gagasan baru kepada yang lain, dapat melalui dengan kegiatan-kegiatan seminar, workshop, lokakarya, dan seterusnya. Kemudian dapat juga melalui dengan media sosial. Jadi media sosial ini dapat berupa uh, penyebaran informasi tentang inovasi, dapat juga berupa penyampaian tentang pelatihan terhadap produk-produk terbaru ya. Itu yang banyak juga terjadi di media sosial tentang penyebaran informasi, adanya pelatihan online yang tentu menawarkan dengan produk-produk terbaru dari platform digital itu sendiri. Dan juga yang banyak dilakukan oleh para peneliti, yakni melalui dengan jurnal ilmiah. Jadi misalnya dosen-dosen ketika menemukan sesuatu yang baru, itu menyebarluaskan melalui dengan jurnal ilmiah, dapat pula melalui dengan buku-buku yang ditulis, dapat pula dengan melalui diseminasi atau seminar of call for paper dalam melahirkan proceeding dari apa yang dihasilkan dalam penelitian. Jadi ini merupakan saluran komunikasi yang sering dapat kita temukan di dalam konteks penyebaran inovasi itu sendiri. Kemudian sistem sosial ya. Jadi kalau sistem sosial ini kita melihat momentum di mana inovasi itu dapat diperkenalkan secara efektif ya. Jadi segmentasi dari inovasi dapat diperkenalkan dengan baik. Ya tentu yang namanya inovasi itu adalah temuan baru. Temuan baru ini sifatnya menggugat hal-hal yang sudah lama ya. Menggugat hal-hal yang sudah lama, menggugat hal-hal yang dianggap sudah mapan, dan melahirkan hal yang baru yang tentu berdampak kepada atau paling tidak menciptakan suasana baru. Setiap suasana baru pasti ada kebisingan ya. Jadi kebisingan di sini dalam arti memerlukan waktu untuk proses beradaptasi. Sehingga
jarang sekali kita temukan adanya penerimaan yang tulus, yang efektif, yang efisien terhadap orang-orang yang membawa adanya inovasi baru. Jadi bahkan ya di dalam sejarah pemikiran disebutkan bahwa setiap ada pembaharu itu sudah pasti diusir oleh komunitasnya. Sudah pasti ada reaksi penolakan dari masyarakat sehingga terjadi gejolak. Gitu ya. Jadi kenapa pembaharu ini selalu mendapatkan sikap antipati dan penolakan dari masyarakat? Karena yang pertama itu sifatnya melampaui zamannya. Jadi membawa gagasan baru di mana gagasan itu belum dijangkau oleh entitas gagasan atau nalar komunitas dari masyarakat itu. Jadi disebut dengan melampaui zamannya. Kemudian yang kedua, dampak dari kebaharuan yang dibawa oleh pembaharu itu adalah selalu menciptakan kebisingan. Jadi kebisingan ini terjadi ketika adanya proses transisi dari yang lama menuju kepada yang baru. Jadi itu biasanya punya dampak sosial, adanya kritik tajam terhadap attitude, sikap, nilai, macam-macam. Jadi itu uh, membuat bahwa untuk bisa efektif dari adanya inovasi ini, maka perlu kita melihat segmen apa yang paling cocok. Dari segmen yang tadi disebutkan berpikiran inklusif, ya, terbuka dan adaptif, dan selalu berinteraksi dengan kemajuan adalah tentu di lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan juga adalah ormas, organisasi masyarakat yang sudah modern, kemudian masyarakat yang lain yang ada di perkotaan, ya, berbeda dengan masyarakat pedesaan, dan uh, di segmen-segmen tertentu ya. Jadi misalnya masyarakat yang inklusif ini yang sudah dipastikan ada di sekolah, di masyarakat, perkotaan, di ormas yang modern, kemudian di universitas. Nah, disinilah merupakan interaksi atau internalisasi yang efektif tentang inovasi itu sendiri. Jadi wajarlah kalau misalnya di perguruan tinggi itu cepat mengalami perubahan dinamika yang ada karena selalu bersikap terbuka dengan produk-produk terbaru. Jadi misalnya kita di perguruan tinggi ini sudah hampir kadang dalam satu semester itu menguji cobakan berbagai macam produk pembelajaran. Jadi belum sempat diterapkan yang satu, datang lagi yang baru, artinya yang baru lagi diuji cobakan. Jadi selalu terganti produk baru itu, meskipun produk lama belum sempat untuk diterapkan. Itu saking cepatnya terjadi difusi inovasi itu sendiri ya. Jadi kira ini komponen utama dalam difusi inovasi pendidikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi difusi inovasi pendidikan. Jadi ketika ada semacam penyebaran ya, gagasan baru, temuan baru, ini ada hal-hal yang menjadi tantangan. Yang pertama itu adalah keunggulan relatif. Jadi keunggulan relatif ini seberapa jauh inovasi baru ini dipandang lebih baik daripada metode sebelumnya. Jadi misalnya dulu ketika olah data kuantitatif, jadi olah data kuantitatif di waktu kami di S2 misalnya, itu memperkenalkan dua pendekatan sekaligus. Jadi pertama pendekatan manual dengan menggunakan kalkulator, kemudian yang kedua pendekatan sedikit lebih digital dengan menggunakan aplikasi. Nah, kenapa pada waktu itu begitu cepat menerima inovasi baru? Karena ketika olah data kuantitatif secara manual itu dilakukan sampai satu bulan setengah.
satu soal itu diselesaikan dapat dikerja dengan baik itu kurang lebih 1,5 bulan. Namun demikian, ketika penggunaan produk terbaru pada waktu itu, ya, misalnya aplikasi SPSS, pada waktu itu versi 11 ya, 9 kalau nggak salah. Ternyata ketika digunakan rumus itu di input datanya, itu paling lama 15 menit sudah selesai. Jadi ini maksudnya bahwa terjadi difusi inovasi itu yang efektif di dunia pendidikan apabila ada disparitas yang jauh perbandingannya dari metode lama ke metode yang baru. Jadi metode baru ini justru memberikan sebuah keuntungan, efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi dibanding dengan metode yang lama, sehingga kebaruan ini begitu cepat diterima oleh masyarakat terutama di dunia akademik. Begitu juga dengan produk-produk yang lain ya, misalnya kita di dunia pembelajaran menggunakan e-learning atau website pembelajarannya. Tadinya kita kalau ke tempat kerja mau mengajar, di tas itu penuh dengan buku-buku yang akhirnya kita hanya dapat ke sekolah dengan membawa laptop saja. Atau ya misalnya sekarang hanya membawa handphone Android saja kalau mau mengajar. Karena apa ya? Karena semuanya tersimpan secara paperless di dalam website kita ya. Jadi itu lebih menjanjikan ya, sehingga inovasi terbaru ini menawarkan hal-hal yang sangat baik, yang positif, yang dapat menguntungkan, dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi itulah menjadi bagian dari dorongan kenapa difusi inovasi itu dapat berjalan dengan baik, karena hal yang baru ini dapat menawarkan yang lebih tinggi, lebih maksimal dibanding dengan produk lama itu sendiri. Kemudian kompatibilitasnya, kompatibilitas. Uh, kompatibilitas ini ketika kebaruan itu senantiasa relevan dengan budaya atau nilai-nilai yang ada. Uh, Revolusi industri 4.0 itu biasa disebut dengan era disruption. Ya. Jadi era disruption itu artinya era gangguan. Jadi benar-benar mengganggu dari tatanan sosial yang sudah mapan. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini, tatanan kehidupan sosial yang sudah mapan, yang sudah berjalan dengan baik selama ini, itu datang dengan mengganggu ya. Jadi mengganggu dan bahkan merusak tatanan nilai itu sendiri. Jadi misalnya adanya tradisi membaca ya. Jadi tradisi membaca di perpustakaan, lembaga pendidikan berbondong-bondong untuk memperbaiki perpustakaannya agar supaya masyarakat, mahasiswa, peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam berkunjung ke perpustakaan. Nah, ketika perpustakaan sudah jadi, sudah lengkap katalognya, kemudian diharapkan masyarakat dapat berkunjung ke perpustakaan itu. Namun demikian, ternyata muncul platform baru ya, dengan adanya perpustakaan online dan membuat mahasiswa tidak berkunjung lagi ke perpustakaan offline. Nah, ini terjadi pergeseran yang luar biasa. Jadi tadinya dia harus mendatangi ke perpustakaan offline, mencari buku sebanyak-banyaknya, meminjam buku, mengembalikan buku yang ada, sehingga bergesernya ke perpustakaan digital yang dapat di-download, referensi, dan tidak pernah lagi berinteraksi dengan pegawai perpustakaan yang ada. Jadi itu memutuskan silaturahmi dan membawa kita ke dunia keterasingan. Keterasingan tetapi bekerja dengan mandiri. Jadi wajarlah kalau misalnya masyarakat didik
kita, terutama masyarakat Bugis di Sulawesi, itu secara budaya lambat prosesnya untuk beradaptasi karena begitu banyak tatanan nilai yang yang diganggu ya, hal-hal yang sudah berjalan mapan, sudah nyaman, ternyata datang diganggu sehingga dapat merusak ya attitude atau value itu sendiri, dan itu menjadi ancaman buat generasi di masa depan. Kemudian kompleksitas. Ya tentu di sini dimaklumi bahwa sebuah inovasi akan diterima dengan baik oleh masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh tingkat fleksibilitasnya, kepraktisannya. Jadi tidak terlalu rumit untuk dilakukan. Jadi misalnya ya secara personal, kadangkala kita misalnya pertimbangan membeli HP Samsung karena dianggap Samsung ini paling praktis di dalam menjalankannya ya, mengoperasikannya dibanding dengan HP yang lain. Jadi itu salah satu pertimbangan melihat dari dimensi kepraktisan sehingga kita cepat menerima sebuah inovasi baru. Memang di dalam pertimbangan riset itu, misalnya desain dan pengembangan media pembelajaran, itu memang salah satu yang diuji itu adalah kepraktisannya. Jadi misalnya media pembelajaran yang ada kita teliti, kita kembangkan dalam model R&D misalnya, salah satu yang diuji nanti itu adalah media itu seberapa jauh tingkat kepraktisannya ketika diterapkan di dalam kelas. Jadi ini menjadi syarat penerimaan masyarakat, terutama bagi guru, peserta didik di dalam mengadopsi inovasi itu sendiri ya. Ini tentang kompleksitas. Saya pernah membandingkan misalnya repositori kita di kampus di Yayan Parepare dengan repositori di kampus lain. Jadi saya menemukan ya repositori atau aplikasi repositori di kampus lain itu sangat sulit dan rumit. Saking rumitnya itu sehingga mahasiswa, dosen itu tidak bisa menginput sendiri masuk karyanya di repositori itu. Jadi dia hanya meminta bantuan kepada admin untuk diinputkan. Sedangkan di kampus kita, itu kita bisa langsung menginput sendiri, nanti admin itu tinggal memvalidasi. Jadi itu artinya bahwa repositori yang ada di kampus kita itu sangat praktis, bahkan dapat melibatkan dosen maupun mahasiswa menginput sendiri dari karyanya untuk disimpan di dalam repositori. Sehingga repositori di kampus kita ini justru banyak diminati oleh para pembaca. Kenapa ya? Karena praktis ya, praktis menginput, menyimpan karya ilmiah, dan juga praktis untuk membuka dan bahkan mendownload karya ilmiah yang ada di dalam. Jadi tidak rumit secara operasional. Kemudian dapat diuji ya, ada trialability. Jadi kemampuan di dalam menguji apakah sebuah produk itu dapat diuji coba ya. Jadi di sini misalnya kita melakukan eksperimen. Jadi tadi pagi ada seniornya yang mau menyusun proposal penelitian, ada produk baru katanya ya. Produk baru dalam bentuk metode pembelajaran yang disebut dengan FGH ya. Apa itu? Pet Game Hijaiyah. Jadi sebuah metode memperkenalkan tentang bentuk game permainan huruf hijaiyah ya. Nah itu katanya sebuah produk baru atau inovasi baru. Nah untuk bisa menerapkan
FGH ini, maka perlu adanya suatu uji eksperimen. Kita ujikan dulu apakah di level sekolah ini dapat berjalan efektif, terutama di jenjang SMP. Jadi itu nanti menjadi syarat. Ini maksudnya bahwa inovasi dapat diadopsi oleh masyarakat apabila inovasi itu dapat diuji coba. Kita coba dulu. Nah, ini juga bagian dari bentuk promosi atau strategi pemasaran jika ada branding baru ya. Jadi misalnya ada produk baru, ada pupuk ya. Jadi pupuk pertanian yang terbaru dipromosikan bahwa pupuk ini dapat merangsang satu tumbuhan untuk meningkatkan apa namanya ya, meningkatkan bunga dari misalnya apakah itu mangga, durian dan seterusnya. Jadi ketika pupuk itu dicoba, maka dia akan meningkatkan bunganya, mempertahankan bunganya sampai meningkatkan kualitas buah itu sendiri. Nah, tentu produk ini masyarakat akan 50-50 mau terima atau tidak ya. Jadi jalan keluarnya adalah harus diuji coba. Apakah betul ini pupuk memiliki kelebihan dan seterusnya. Akhirnya itulah yang diuji cobakan 1-2 minggu melihat dampak dari produk itu sendiri. Nah, atau ada testimoni dari orang lain yang sudah melakukan uji coba. Nah, ternyata ketika diuji coba dan ada buktinya dan masyarakat tidak perlu lagi diyakinkan, dia akan beli sendiri karena dia sudah lihat secara langsung bahwa ada dampaknya yang signifikan dari pupuk itu sendiri ya. Jadi itu kira-kira maksudnya bahwa sebuah inovasi baru itu dapat diterima baik oleh masyarakat apabila sudah teruji atau dapat diuji melalui dengan eksperimen atau melalui dengan testimoni dan seterusnya. Jadi itu saya kira menjadi prasyarat di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Dulu misalnya LMS juga sebelum diterapkan secara luas itu dilakukan juga uji coba, itu melalui dengan LMS. Kemudian penerapan ujian akhir semester secara paperless juga melalui uji coba sebelum diputuskan secara legal tentang UAS secara online atau melalui dengan paperless itu sendiri. Jadi semuanya melalui dengan uji coba, ketika dianggap efektif maka itu akan di apa namanya diterapkan secara berkelanjutan. Sekarang ini ada satu metode baru yang sementara diuji cobakan di kampus seperti ujian komprehensif bagi mahasiswa S1 ya. Jadi yang selama ini ujian komprehensif ada yang tertulis, ada yang wawancara langsung ya, atau interview. Kemudian Pak Rektor menginstruksikan supaya melakukan uji coba dulu pergantian atau pergeseran sistem ujian komprehensif itu ya. Dari tertulis interview menuju ke sistem komputer ya. Jadi komputer ini yang akan mengambil alih sistem ujian komprehensif itu. Jadi beberapa tahun ini belakangan dilakukan uji coba apakah efektif atau tidak ya. Kemudian banyak dosen senior yang menyoroti, mengkritisi, wah ini tidak efektif. Tolong dikembalikan saja ke fakultasnya masing-masing, jangan sistem apa namanya, sistem komputer ya. Jadi misalnya di dalam ujian kompren itu harus mereview kemampuan mahasiswa di bidang baca tulis Al-Quran. Nah, itu tidak bisa melalui dengan berbasis komputer katanya ya. Kemudian ada review tentang kemampuan di dalam mengambil keputusan. Misalnya tentang beribadah, taharah, lalu pengambilan keputusan di bidang
pembagian warisan, macam-macam. Jadi banyak hal ya terkait dengan ujian kompren ini, sehingga banyak tuntutan untuk ditarik kembali, jangan menggunakan dengan sistem komputer itu sendiri. Jadi itu sebuah metode baru yang harus diuji cobakan, lalu direview hasil uji coba, apakah ini efektif. Kalau tidak efektif, maka bisa dikembalikan ke yang lama. Jadi itulah kira-kira maksud dari trialability, sebuah produk inovasi akan diterapkan jika sebelumnya dapat diuji dan menunjukkan hasil yang berdampak signifikan itu sendiri. Kemudian secara pragmatis ya, sebuah inovasi baru dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ketika bersifat observability ya. Nah, jadi dapat dilihat secara langsung dampak dari adanya produk baru itu sendiri ya. Apa ya, misalnya dalam konteks pembelajaran banyak yang menggunakan misalnya assessment tools. Jadi penggunaan platform di dalam penilaian. Jadi misalnya ketika dilakukan evaluasi di dalam konteks esai atau multiple choice dengan di apa namanya dibatasi dengan waktu, misalnya ada 50 soal atau 20 soal, dan setiap soal dijawab dalam waktu 1 menit misalnya. Dan hasilnya dapat kita langsung ketahui dengan aplikasi itu, sehingga ketika dilakukan evaluasi benar-benar dosen misalnya dapat mengetahui secara cepat, secara langsung dan objektif kemampuan di dalam apa namanya perkembangan belajar beserta didik itu sendiri. Jadi yang terpenting itu adalah objektifnya ya. Jadi tidak mungkin ada waktu untuk apa namanya menyontek, membuka catatan, membuka Google, karena sangat didesak oleh waktu yang ada ya. Jadi kalau lama memikirkan dia akan tertinggal, sedangkan soal masih banyak yang harus dijawab itu sendiri. Jadi itu kelihatannya ini sangat signifikan ya, dapat diamati secara langsung dan bermanfaat secara langsung bagi peserta didik dan juga kepada guru. Jadi kita langsung dapat mengetahui kemampuan belajarnya peserta didik melalui dengan misalnya assessment tools yang ada. Namun demikian ketika dilihat secara jauh bahwa ternyata tidak semua anak-anak memiliki jiwa yang sama di dalam menghadapi evaluasi yang bersifat komputer itu sendiri ya. Jadi CAT misalnya ini bagi peserta didik yang tidak terbiasa dengan tergesa-gesa atau dalam kondisi terdesak, maka dia akan mengalami dekonsentrasi ya, buyar konsentrasinya di dalam menjawab soal-soal yang disediakan. Jadi itu tidak semua peserta didik memiliki kemapanan mentalitas itu sendiri dalam menghadapi CAT. Di situ kelemahannya juga. Namun demikian, masyarakat itu sifatnya pragmatis, ya. Dia akan melihat apa yang dia apa namanya pahami tentang dampak dari sebuah produk itu. Ketika dianggap cocok, maka dia akan ikuti, dia akan adopsi, dia akan kembangkan di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah sampel dari inovasi pendidikan itu sendiri. Kalau misalnya LMS ya, Learning Management System, ya kalau dulu itu yang ada cuma SIM ya. Jadi SIM pendidikan, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Nah, itu wilayahnya adalah tentang Siaga atau Sispo. Kemudian terpisah yang disebut dengan LRNEC.
Jadi terpisah antara siswa dengan e-learning karena e-learning ini berada di website tersendiri. Kemudian tidak lama kemudian muncullah yang disebut dengan LMS ini, Learning Management System, yang menggabungkan antara sistem informasi manajemen dengan sistem pembelajaran yang berbasis digital itu sendiri. Jadi di kampus ya tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan menggunakan eh, apa namanya platform Edlink. Nah, ini kurang kaya Edlink. Edlink ini yang punya adalah Sepima yang ada di Surabaya. Ini juga yang biasa ditempati magang MBKM bagi mahasiswa S1 di Sepima itu ya. Dan terus mengembangkan Edlink ini dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan digital, perkembangan spesifikasi data yang dibutuhkan, termasuk dari permintaan misalnya BAN PT atau Lamdik, sehingga dibutuhkan pengembangan LMS itu secara berkelanjutan. Kemudian ada model, jadi model juga ini hampir sama dengan Edlink, cuma belum diterapkan di kampus kita. Google Classroom ini sifatnya open source. Ini pernah diperkenalkan dulu di kampus kita sebelum ada Edlink. Misalnya dosen-dosen bagi yang mau melaksanakan pembelajaran online bisa melalui dengan Google Classroom. Karena waktu itu sifatnya gratis, kita bisa setting sendiri di Google yang mengambil aplikasi Google Classroom ini. Namun demikian belum memiliki fasilitas tentang apa ketika perkuliahan telekonferensi, misalnya menggunakan Zoom dan seterusnya belum ada di dalam. Penyimpanan data pun juga sangat terbatas di dalam Google Classroom dan juga lebih mudah diretas oleh yang lain ya ketika ada yang ingin mengganggu, merusak data kita itu lebih mudah karena sifatnya gratis dan open source sehingga siapa saja bisa mudah membacanya. Kita punya Google Classroom itu sendiri. Kemudian Cover School ya, Cover School ini termasuk salah satu platform yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ini di generasi awal ya, pernah meneliti tentang Cover School, melahirkan bukunya tentang Cover School ini. Dan itu menarik karena bisa disandingkan dengan media sosial seperti Facebook itu sendiri. Jadi ketika ada penilaian portofolio bisa melalui dengan Facebook, atau ada yang ingin dipublikasikan seperti nilai peserta didik, itu bisa melalui dengan Facebook dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya setiap platform LMS itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi misalnya pernah kami mereview Edlink itu sendiri ya. Jadi yang kurang di Edlink itu adalah ketika saya berinteraksi ya, dengan mahasiswa secara personal. Jadi misalnya tadi pagi saya mengirim materi PowerPoint di Edlink ya. Nah, kemudian dilihatlah semua mahasiswa lalu memberikan respon. Nah, andai kata misalnya saya sebagai pengampu mata kuliah itu ingin menyampaikan informasi khusus kepada salah seorang mahasiswa. Jadi itu yang belum ada, saya menyampaikan secara khusus kepada mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan mahasiswa yang lain tidak bisa dia buka atau dia tidak bisa baca. Jadi itu yang belum ada, dan berapa tahun belakangan kita minta supaya diadakanlah. Begitu juga misalnya ketika mahasiswa mau membuat kelompok tersendiri, atau ada kelompok-kelompok di dalam pembagian di kelas itu, setiap kelompok dapat berinteraksi secara chat live di antara anggota kelompok tanpa diketahui atau tidak bisa dilihat oleh peserta yang lain di luar dari kelompok itu. Jadi itu yang merupakan bagian dari kelemahan yang kayaknya belum dilakukan perbaikan.
Sehingga misalnya ketika ada diskusi tentang satu materi pelajaran melalui dengan chat live, maka semua yang melakukan chat live itu akan terbaca oleh semua peserta yang aktif pada waktu itu. Jadi itu yang memiliki kelemahan ya. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa yang rendah nilainya, saya ingin memberikan pesan khusus kepada mahasiswa yang rendah nilainya supaya diperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, ditingkatkan kehadirannya, partisipasinya dan seterusnya. Itu tidak bisa dilakukan karena tidak punya semacam koneksi tersendiri yang hanya berdua dapat melihat interaksi itu. Itu ya yang pernah kami temukan di Edling, sedangkan di tempat lain itu berkembang ya, atau dapat atau punya platform POM yang ada di dalam platform itu sendiri. Kemudian metode pembelajaran blended learning. Jadi blended learning ini satu bentuk penggabungan luring dan daring. Jadi dengan adanya platform LMS misalnya, sehingga ini menjadi prasyarat untuk dilakukan blended learning. Meskipun sebelumnya misalnya di UT merupakan perguruan tinggi pertama yang bagian dari pilot project di Indonesia di dalam mengembangkan blended learning. Dengan istilah dulu pembelajaran modul ya, sistem modul di dalam pembelajaran. Jadi ada pertemuan secara offline, selebihnya itu kerja tugas. Nah, meskipun kerja tugasnya itu ya melalui dengan telepon atau secara manual, tidak melalui dengan luring, daring. Jadi daring dalam arti ini misalnya pembelajaran yang menggunakan platform yang dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi secara langsung itu dapat dengan chat live, dapat berupa dengan telekonferensi atau melalui dengan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang ini, atau menggunakan Google Meet dan seterusnya. Kemudian pembelajaran yang tidak langsung tetapi dalam jaringan itu adalah melalui dengan pembelajaran misalnya saya mengirim video pembelajaran, kemudian saya berikan instruksi di bawahnya, silakan ditonton video ini, lalu berikan summary dari pembacaan dari video itu sendiri. Jadi boleh jadi saya mengirim sekarang video, peserta didik baru dia lihat dari malamnya, dan baru kerja tugasnya. Itu artinya bahwa itu tidak live ya, tidak secara langsung. Tapi terjadi interaksi kapan saja dan di mana saja ketika informasi itu baru dilihat. Jadi itu blended learning. Nah, kenapa mesti ada luringnya di samping ada daring? Jadi pernah kami melakukan penelitian terutama di SD. Jadi pada waktu itu kami meneliti di pendidikan agama Islam di sekolah dasar ada 4 pemetaan tujuan pembelajarannya. Ada pengembangan kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ketika kami telah dengan baik, kemudian mendiskusikan dengan para informan, bahwa ternyata di dalam kesimpulan itu menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning, kalau secara daring dalam jaringan ini, itu dapat terkoneksi baik ketika yang dikembangkan adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi psikomotorik. Nah, kalau kompetensi spiritual dan kompetensi sosial yang mau dikembangkan, maka itu seharusnya dilakukan secara luring atau secara offline di dalam kelas itu sendiri. Jadi karena di lembaga pendidikan itu pemetaan tentang orientasi atau tujuan pembelajaran itu ada pengetahuan, keterampilan spiritual dan sosial,
Maka untuk memaksimalkan ini maka perlu dilakukan pembelajaran blended learning itu sendiri ya. Jadi blended learning ini sesungguhnya untuk menyambut di dalam peningkatan kompetensi peserta didik yang tadi itu, yang 4 tadi itu. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kalau kompetensi pengetahuan dan kompetensi psikomotorik itu dapat berkembang dengan baik melalui dengan daring, pembelajaran daring. Karena misalnya di pembelajaran daring ini tentu menggunakan berbagai macam platform ya, menggunakan pendekatan digital. Misalnya kita dapat menemukan referensi digital ya, buku-buku digital, jurnal-jurnal digital dengan akses yang mudah. Jadi dengan sendirinya kita mendapatkan sumber bacaan, referensi yang lebih banyak, lebih maksimal, yang terbarukan dibanding dengan pembelajaran secara offline atau luring itu sendiri. Jadi pengembangan kompetensi pengetahuan itu begitu cepat, sehingga cocok untuk pembelajaran yang bersifat daring itu sendiri. Nah, bagaimana dengan pengembangan keterampilan atau psikomotorik? Nah, tentu di sini untuk mendapatkan referensi yang baik, maka kita bisa membuka di link YouTube misalnya video-video yang ada, misalnya cara mempraktekkan sholat yang baik dan benar. Jadi itu sangat lengkap di YouTube misalnya. Nah, sedangkan kalau guru yang menjelaskan itu di dalam ruangan kelas yang banyak pesertanya, itu kadang-kadang hanya 1-2 orang yang bisa konsentrasi, atau hanya paling tidak 10 menit bisa konsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kebanyakan yang gagal daripada yang berhasil. Jadi ini dilihat bahwa akses untuk melihat referensi di dalam pengembangan keterampilan itu sendiri itu lebih didukung atau lebih mudah ditingkatkan melalui dengan pembelajaran yang bersifat daring. Meskipun ada hal-hal tertentu di dalam pengembangan keterampilan atau vokasional itu sendiri yang tidak bisa melalui dengan online, harus secara offline. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh kedokteran ya. Jadi dulu ketika pandemi COVID melanda, maka salah satunya fakultas yang tidak boleh perkuliahan online itu adalah kedokteran. Jadi jangan sampai misalnya sarjana kedokteran perkuliahannya semua online, itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya karena tentu harus dengan berbagai macam praktek, dan setiap situasi misalnya menghadapi pasien yang sakit, misalnya sakit asam lambung ya. Jadi ternyata berkembang terus adanya asam lambung, apakah faktornya cuma tidak teratur jadwal makan, atau karena beban pikiran, atau karena makanan tertentu, dan seterusnya. Jadi itu dia akan dapat melihat secara langsung, secara nyata, yang tidak boleh secara online. Karena banyak sekali varian penyebab suatu penyakit yang tergantung kepada sebab-sebab yang ditimbulkan dari orang yang bersangkutan itu ya. Dan itu perlu pembuktian secara langsung. Jadi saya ingat kemarin itu bahwa satunya fakultas yang tidak boleh online itu adalah kedokteran itu sendiri. Kemudian ya termasuk implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi ini kalau kita di perguruan tinggi namanya MBKM. Jadi MBKM itu sifatnya memberikan haknya kepada mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilan atau kemampuan intelektualnya sesuai dengan cita-citanya. Jadi misalnya kalau orang PAI ya, mahasiswa S1 di PAI ingin menjadi bendahara di sekolah misalnya, maka itu diberikan haknya kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk belanja mata kuliah misalnya di PB, di bidang akuntansi, bidang ekonomi, sehingga memiliki pengetahuan di bidang akuntansi keuangan itu sendiri.
Meskipun nantinya ketika selesai, dia akan diangkat misalnya di madrasah atau di pondok pesantren. Jadi itu maksudnya. Jadi ada keterampilan tambahan yang perlu dimiliki mahasiswa dan itu tergantung sepenuhnya kepada mahasiswa sehingga ada kebijakan tentang MPKM itu sendiri. Jadi kemarin mahasiswa di MPI misalnya setelah mengikuti perkuliahan teori ada permintaan dari Sepima yang punya Edlin itu sendiri di Surabaya dan dites secara nasional. Ada mahasiswa kita di sini dari PB 2 orang, dari Tarbiyah 2 orang, jadi ada 4 orang waktu itu yang lolos masuk seleksi dan itu ternyata digaji dalam tiap bulan. Jadi selama 1 semester di sana belajar dan juga digaji oleh Sepima itu sendiri. Sehingga dia pulang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih segera yang sesuai dengan kekinian dan bahkan ada yang ditawari untuk kembali ke sana bekerja setelah sarjana. Jadi ini salah satu bentuk kebijakan di dalam kegiatan penerapan kurikulum itu sendiri. Yang sebelumnya ada KKNE, ada SNPT, kurikulum berbasis KBK, apalagi itu ada kurikulum KTSP, ya. Sekarang ada kurikulum Merdeka, entah nanti apa namanya kurikulum ini, tapi yang pertama muncul di Kementerian Agama itu ada kurikulum cinta ya. Saya juga belum terlalu paham itu maksudnya kurikulum cinta itu. Kemudian dalam pembelajaran itu ada deep learning, pembelajaran mendalam, macam-macam ya inovasi sekarang yang terus bergulir itu ya. Belum tuntas yang satu, muncul lagi yang baru ya inovasi yang baru. Misalnya kita baru ingin menerapkan project based learning, pembelajaran berbasis project, dan ada case based learning, pembelajaran berbasis kasus. Ya. Lalu tiba-tiba muncul lagi yang disebut dengan deep learning, ya, pembelajaran mendalam. Apalagi maksudnya pembelajaran mendalam. Ketika dibaca, wah ternyata itu bagian dari ramuan, dari kelebihan metode pembelajaran yang satu dengan yang lain, diramu sedemikian rupa, lalu diberikan gugusan teori belajarnya, hanya diperkuat teori belajar konstruktivisme, akhirnya menjadi sebuah strategi yang dilihat dari segi nama itu cukup menggugat untuk membuat kita penasaran untuk kita pelajari. Nah itulah inovasi-inovasi ya di bidang tentang kurikulum merdeka. Namun sayangnya bahwa kebijakan atau pengembangan itu sendiri seringkali mengalami perubahan apabila terjadi secara politik ya, terjadi perubahan rezim itu sendiri. Jadi kadangkala rezim itu melihat tergantung tren dan kepentingannya. Jadi kadangkala tidak sejalan dengan tuntutan masing-masing di perguruan tinggi. Dan ini juga dapat kita lihat salah satu kegagalan di lembaga pendidikan itu ketika diterapkan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu dulu KTSP, setelah KBK masuk KTSP, kemudian masuk ke K12 ya, K13. KTSP ini, yakni kurikulum itu direkonstruksi kepada tingkat satuan pendidikan. Jadi sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Jadi ada garis besarnya dari nasional, dari pusat, kemudian ada wilayah yang harus dibenahi, disempurnakan oleh pihak sekolah itu sendiri. Ketika diberikan kewenangan sekolah untuk memperbaiki kurikulumnya di KTSP itu, ternyata hampir semua sekolah tidak memiliki kemampuan di dalam menuntaskan KTSP itu. Akhirnya KTSP ini ditarik kembali, tidak cocok karena SDM di sekolah tidak mumpuni untuk menjalankan KTSP itu. Akhirnya ditarik kembali, lalu diformulasikan, maka lahirlah yang disebut dengan K13. Jadi beda kalau di perguruan tinggi, ya perguruan tinggi itu benar-benar mandiri, memiliki kemerdekaan, kebebasan di dalam menyusun sendiri kurikulumnya. Jadi pusat hanya memberikan penerapan atau penetapan atau prinsip tertentu, misalnya sekarang harus kurikulum berbasis MPKM atau harus mengacu kepada OB. Hanya itu saja yang kita ikuti. Yang mana yang dimaksud dengan OB, bagaimana produknya, alurnya,
bahkan template-nya itu sendiri. Jadi kita di perguruan tinggi tinggal berimprovisasi mengikuti dari panduan misalnya yang berbasis OB itu sendiri. Kemudian inovasi yang sangat-sangat banyak sekarang ini melimpah ruah dalam dunia pendidikan adalah AI itu sendiri ya, artificial intelligence. Ya bahkan di Cina itu ya sudah luar biasa bagaimana penggunaan AI dalam kegiatan pendidikan. Eh, ya misalnya ada robot yang menjadi guru di TK ya. Ini yang lucu juga misalnya guru TK ternyata robotnya pintar menari, suaranya pasti bagus dari guru yang sebenarnya dan seterusnya. Nah, ini terus yang berkembang sekarang. Kenapa? Karena banyak hal yang dia bisa lakukan di dalam menciptakan kreasi, inovasi dari peserta didik itu sendiri. Jadi makanya kita ini akan tergusur oleh teknologi AI dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran itu apabila kita tidak bisa mengembangkan semacam inovasi apa yang tidak dimiliki oleh AI itulah yang kita harus perkuat di dalam diri kita. Jadi misalnya AI hanya sifatnya uh, transfer knowledge ya, transfer knowledge dalam berbagai bentuk, apakah itu knowledge kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual dan seterusnya. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu adalah sebagai inspirator ya, bagaimana memberikan inspirasi. Jadi kalau misalnya peserta didik lagi kalau tidak mau, pokoknya tidak punya semangat untuk belajar, AI tentu kesulitan untuk memberikan jalan keluar. Nah, inilah yang saya kira penting kita kembangkan sebagai guru yang terus menginspirasi kepada peserta didiknya, sehingga tidak tergantikan oleh teknologi AI. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menginspirasi, maka siap-siaplah akan digusur oleh teknologi AI. Dalam arti minimal ya seperti ini, anak-anak lebih suka nonton, buka video apa namanya, handphonenya, daripada mengikuti pembelajaran dari kita ya. Kenapa ya? Karena dari kita ya karena tidak menginspirasi sehingga anak-anak merasa tidak ada nilai tambah ketika mengikuti pembelajaran itu sendiri. Jadi ini saya kira menjadi tantangan tersendiri buat kita semua, Bapak Ibu, di dalam mengembangkan kompetensi kita sehingga tidak tergantikan oleh teknologi artificial intelligence. Kemudian tantangan di dalam difusi inovasi ya. Dan saya kira semua kebaruan, semua teknologi terbaru, metode terbaru, gagasan terbaru itu akan mengalami kendala di masyarakat. Itu apakah diterima atau ditolak ya tergantung resistensinya atas perubahan itu sendiri ya. Jadi resistensi ini adalah tingkat penerimaan. Jadi kalau masyarakat bersiap untuk menerima maka akan terjadi difusi inovasi. Tapi kalau tidak mau menerima maka akan terjadi kegagalan itu sendiri. Jadi ini kata kuncinya adalah resistensi terhadap perubahan itu sendiri, yakni sikap keterbukaan, penerimaan dari apakah itu guru maupun peserta didik itu sendiri. Nah, tadi juga saya sudah singgung tentang keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Ini dapat berdampak kepada sikap penerimaan terhadap difusi inovasi teknologi pendidikan. Jadi misalnya untuk apa kita apa namanya menerapkan pembelajaran digital kalau tidak ada signal misalnya. Pembelajaran online tapi tidak ada wifi. Nah ini juga yang jadi kendala misalnya. Kita ingin mengembangkan atau menerapkan LMS, tapi tidak ada admin atau operator. Ini juga
akan mengalami hambatan yang besar ke depannya. Kemudian kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Jadi ini tantangan misalnya di dalam, saya di kampus kita dulu ini dosen-dosen ya betul-betul bervarian ya, karena banyak dosen senior ini yang berat memahami inovasi terbaru sehingga membutuhkan pelatihannya. Ada pelatihan secara berkelompok dan ada pelatihan dalam bentuk privat ya. Kemudian selalu meyakinkan bahwa hal ini sangat penting, perlu diketahui oleh dosen, siapapun pendidiknya, karena yang dihadapi adalah masyarakat milenial, yakni mahasiswa yang memang sudah ditakdirkan hidupnya itu berdampingan dengan teknologi. Jadi supaya pembelajaran itu menarik, maka dosennya tanpa melihat berapapun usianya, dia dituntut harus ya beradaptasi dengan teknologi terbaru. Jadi itulah sehingga dosen dengan terpaksa banyak mengikuti pelatihan. Kemudian perbedaan akses dan kesiapan teknologi antar daerah ya. Misalnya ya tentu dalam penerapan pembelajaran digital ini berbeda pare-pare dengan Pintrang dengan kelompok lain misalnya di Mamasa. Ya misalnya kemarin ada mahasiswa kita di Pasca mengajar di sekitar Mamasa, Mambi, itu ya ketika mau kuliah online terpaksa dia tinggalkan tempat kerjanya itu kurang lebih katanya 1-2 kilo ya, atau pergi ke ibu kota kecamatan untuk mencari signal itu. Jadi ini menjadi sebuah disparitas ya, sebuah perbedaan yang sangat mencolok karena perbedaan akses dan kesiapan teknologi itu sendiri di setiap daerah. Kerah demikian Bapak Ibu sekalian dari materi yang kami sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, disilakan Bapak Ibu sebelum kita istirahat. Bisa sedikit, Pak Dokter. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi mendengar penjelasan dari Bapak mengenai difusi inovasi teknologi pendidikan. Yang saya tarik di sana, apakah mengenai difusi dan inovasi itu selalu tentang kemajuan teknologi? Bagaimana jika misalkan yang sempat Bapak bahas kemarin di pertemuan pertama itu negara Finlandia yang kembali ke kertas seperti pembelajaran manual pada biasanya. Semisal di suatu waktu akan kembali ke ke pembelajaran seperti biasanya atau tradisional. Apakah itu juga masuk dalam difusi inovasi teknologi pendidikan? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya kembali. Ya, terima kasih ya dari Bu Andi Tendri ya. Jadi itu menarik ya terkait dengan difusi inovasi. Jadi di Finlandia kasusnya itu kembali ke kontes manual karena ada inovasi ya, temuan baru. Jadi itu bukan meninggalkan teknologi, tetapi mengadopsi metode lama di samping jalan teknologi terbarukan atau teknologi digital sendiri. Jadi misalnya sistem pembelajaran yang selama ini serba digital, pembelajaran online, paperless dan seterusnya. Namun demikian ya kita mengadopsi hal yang lama, tetap jalan yang baru itu sifatnya elaborasi. Jadi elaborasi ini bagian dari inovasi. Kenapa dilakukan inovasi? Karena ada beberapa value, nilai yang hilang yang selama ini tidak lagi muncul berkembang melalui dengan teknologi digital. Ya, misalnya nilai-nilai sosial,
nilai-nilai kepedulian, karena semuanya serba digital. Tapi ketika kembali ini, bagaimana dengan mengadopsi pembelajaran manual di tengah-tengah pembelajaran digital, supaya ada nilai yang lama hilang ini seperti kepedulian, nilai sosial, gotong royong, kepekaan, dan seterusnya, itu kembali muncul. Sehingga itu yang terus dilakukan kembali oleh Finlandia. Jadi bukan menghilangkan apa teknologi yang termutakhirkan, tetapi ketika misalnya ya dia sudah melangkah maju ke depan, oh ternyata ada yang dia lupa di belakangnya. Jadi dia kembali ambil itu yang dia lupa untuk terus dikembangkan dan tetap jalan ini yang sudah terlanjur ya. Jadi sama halnya itu di madrasah digital di Makassar ya. Seharusnya dia pembelajaran online, tapi dia tetap melaksanakan pembelajaran offline. Jadi ketika pembelajaran offline itu dilaksanakan, tetapi mengambilnya materi itu, bahan itu di dalam digital. Jadi padahal hal itu bisa dilakukan di rumah atau di mana saja atau kapan saja. Jadi itu sifatnya bagian dari inovasi. Atau kalau di dalam konteks pemikiran di Indonesia ada yang disebut misalnya pemikiran Gus Dur atau pemikiran Cak Nur, mengatakan mengambil yang terbaru dengan mempertahankan yang lama. Jadi mempertahankan yang lama itu yang bersifat tradisional, yang bersifat klasik, tetapi bersikap selalu di saat yang sama bersikap terbuka terhadap modernitas itu sendiri. Jadi ya wajar kalau misalnya di Indonesia ada pakaian sarungan tradisional, tapi jalan-jalan di perkotaan. Itu artinya mengadopsi atau mengelaborasi antara yang klasik dengan yang modern. Hidup di perkotaan dengan penampilan yang tradisional. Jadi ya kurang lebih seperti itu penggambarannya. Dan itu bagian dari inovasi. Bukan kembali ke klasik ya, dengan meninggalkan yang sudah teknologi terbarukan dan kembali ke tradisional. Tidak ya. Justru yang tercecer ketika masuk ke dunia digital, dia ambil kembali yang tercecer itu dan mengelaborasikan. Ternyata itulah yang dia temukan bahwa kembali melakukan pendekatan tradisional di dalam kegiatan pembelajaran itu akan menumbuhkan nilai-nilai ya, termasuk keterampilan mendasar di dalam peserta didik itu ya, seperti menulis, membaca ya, kemudian keterampilan yang lainnya seperti menghitung, membagi dan lain itu. Ya. Sekarang itu komentar saya, Ibu Andi. Terima kasih, Pak. Oke, Pak ada yang lain? Ya, pokoknya sudah 5:30 ya. Kira Bapak Ibu sekalian sudah dekat jadwal buka puasa. Ibu-ibu yang tentu punya kewajiban harus standby segera. Siapa yang tidak hadir, Bapak Ibu? Hadir semua ya? Hadir semua Pak ya. Oke ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Insya Allah dengan segala ikhtiarnya dan niatnya bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan marilah kita menutup kegiatan kita di sore hari ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu.